sudah berusaha hidup secara maksimal dengan kerja keras dan berusaha berpikir positif. Tapi yang terjadi kenapa hidup terasa semakin sulit? Banyak sekali penderitaan yang dirasakan dan apapun yang terjadi kok malah bikin sakit kepala, mumet. Mungkin kamu memiliki pendaman rasa kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fernando Prilian Adam, seorang Certified Hypnoprana Instructor, Practitioner Neuro-Linguistic Programming. Dr. Joe Dispenza pernah mengatakan bahwa orang setiap hari itu berpikir sebanyak 6.000 kali tanpa dia sadari. Dan kebanyakan orang berpikir berdasarkan ketakutan dan kekhawatiran. Pikirannya berputar-putar, memutar rekaman dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Jadi ketakutan dia dari masa lalu, dia pikirkan lagi saat ini, dan kekhawatirannya muncul akan masa depannya. Coba bayangin ketika ini terus terjadi dalam kehidupan seseorang, apa yang terjadi, maka dia sebenarnya membuat skenario, membuat energi, membuat realitanya itu justru apa yang dia takutkan justru terjadi. Karena begitulah cara kerjanya semesta ini. Kalau misalnya Anda merasa demikian, sekarang coba cek dulu apakah dari kecil Anda pernah merasakan yang namanya beban. Beban emosi, mungkin karena rata-rata dari setiap orang yang memiliki trauma masa lalu, baik itu yang dia ingat maupun yang tidak dia ingat, berarti tidak dia sadari karena bisa jadi dalam waktu kecilnya, dia pernah melihat pertengkaran orang tuanya, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, melihat orang tuanya berteriak, atau jangan-jangan pernah disakiti oleh ibunya dengan perkataan yang kok begini aja nggak bisa, kok gini aja bikin susah, dan perkataan-perkataan lain yang bisa jadi maknanya menyakitkan bagi anak. Dan ketika anak itu sudah dewasa, misalnya Anda juga merasa sudah dewasa tapi tidak mengingat lagi apa yang terjadi di masa lalu, itu menjadi pendaman. Rasa yang terus melekat, sehingga ini akan menghambat kehidupan Anda dari yang tadinya Anda unlimited being, well-being, sudah sempurna, sudah tidak terbatas, menjadi terbatas. Karena apa? Limitasi. Limitasi ini dibentuk oleh emosi yang tertanam di alam bawah sadar. Begini, karena alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan baik, buruk, dia itu netral. Tidak bisa membenarkan mana yang salah, atau menyalahkan apa yang benar, karena tidak tahu mana benar dan salah. Ketika bawah sadar telah menerima sebuah informasi, program, baik itu dalam ucapan, kata-kata, gambar, yang kita maknai, yang pada saat itu kita tidak tahu memaknai seperti apa, hanya berdasarkan program, konsep yang ada di sekitar, misalnya marah, ada keburukan, dan itu masuk tanpa disadari ke alam bawah sadar, menjadi sebuah limitasi, atau limiting belief. Keyakinan yang membatasi diri Anda menjadi tidak lagi utuh. Oleh karena itu, semakin Anda tidak mengenal jati diri Anda, maka akan semakin sering Anda mencari validasi dari luar, apapun itu bentuknya. Baik itu uang, kekayaan, ketenaran. Karena apa? Validasi itu ingin mengisi apa yang menjadi kekosongan dalam diri Anda. Ketakutan, ya, ingin rasa aman, ingin dicintai, ingin diakui, bahkan ingin mengendalikan. Oleh karena itu, kalau misalnya limitasi ini tidak segera diatasi, justru ini akan membayang-bayangi hidup Anda dalam sebuah rasa kekurangan yang justru menarik hidup Anda menjadi lebih terpuruk lagi dan menjadi terbatasi. Akhirnya apa? Dari sini, perkembangan yang Anda lakukan itu terhenti, memikirkan jalan pintas untuk mencapai yang Anda inginkan. Padahal yang namanya hasrat itu butuh disadari dulu sebelum akhirnya menjadi sebuah emosi. Nah, emosi ini sifatnya ingin segera dilaksanakan dan ingin segera divalidasi. Ketika ini terus divalidasi, apa yang terjadi? Ketika bawah sadar menerima program, ketika bawah sadar Anda menyetujui, oh, program yang terjadi saat ini adalah kebenaran. Contoh, makanya terjadi banyak sekali di Indonesia, mohon maaf, dan ini juga salah satu pengalaman saya, praktek pungli, praktek korupsi, dan lain sebagainya. Juga saya di masa lalu itu mengalami hal yang demikian. Jadi,
itu dibenarkan oleh bawah sadar rata-rata di masyarakat kita karena mengenal konsepnya berdasarkan takut kekurangan, takut tidak aman, rasanya takut dan kekhawatiran. Memvalidasi itu lama-lama menjadi sebuah perilaku perbuatan buruk ya yang terus dilaksanakan oleh kebanyakan orang. Dan inilah orang-orang ini sebenarnya yang kita sebut belum berkesadaran. Ketika orang belum berkesadaran ini terlalu banyak di sekitar kita, akan mempengaruhi kita yang ingin sadar. Otomatis, kalau misalnya kita ingin berubah, kita keluar dulu dari zona yang bagi kita melimitasi. Dengan cara apa? Mengenal jati diri kita yang sejati dulu. Mengenal intisari apa sih sebenarnya diri kita, maknanya kita hidup, mengembalikan kita ke keadaan yang sebenarnya alami, yaitu yang sudah unlimited, tidak terbatas well-being, dengan melepas hambatan, beban emosi termasuk trauma, limiting belief, yang menjadikan Anda mungkin depresi. Sehingga kalau ini sudah Anda laksanakan, pelepasan, meresapi, ada yang bilang melepaskan, ada yang bilang meresapi, letting in ke dalam untuk menyadari seutuhnya perasaan dan emosi yang dipendam selama ini. Sehingga kalau sudah disadari, sudah dilakukan dengan berbagai teknik, silakan Anda belajar dari mana saja, teknik letting go, Sedana method, spiritual emotional freedom technique, dan lain sebagainya, sehingga ini akan memudahkan kehidupan Anda menuju kealamiahan Anda. Jadi kalau Anda sudah kembali kepada hal yang natural atau sifat alami Anda, yaitu diri Anda sejati, dan selamat Anda sudah berkesadaran, maka selamat tinggal untuk penderitaan, dan selamat datang kepada keberlimpahan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.